Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran TTL Indonesia. Kali ini adalah materi dimensi 3, kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Ini matematika wajib kelas 12 SMA. Langsung saja kita mulai materinya. Sebelum kita mulai, teman-teman, kami ajak untuk mendukung channel ini dengan memberikan like serta subscribe ke channel ini ya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi dalam dimensi 3 itu, tadi di video sebelumnya sudah admin sampaikan tentang jarak ya. Nah, sekarang kita akan bahas kedudukan antara titik, garis, dan bidang apabila saling ketemu nih. Kedudukannya disebut seperti apa? Nah, ini mungkin sering keluar ya di berbagai soal latihan teman-teman di rumah. Langsung saja, yang pertama kedudukan antara dua titik. Ini cuma ada dua. Yang pertama berimpit, yang kedua ini berada di luar atau tidak berimpit. Nah, berimpit itu maksudnya gimana nih? Misalkan di sini kan teman-teman lihat ada sebuah kubus nih. Di sini adalah titik E. Nah, tapi secara tidak sengaja kebetulan ada titik lain nih. Entah titiknya dari luar atau dari mana, di sini kebetulan juga ada titik P. Nah, karena titik E dan titik P ini lokasinya atau koordinatnya sama persis, maka ini kita sebut sebagai berimpit. Nah, kemudian dua titik dikatakan tidak saling berimpit atau suatu titik pertama ada di luar titik kedua apabila saling berjauhan ya, jelas ya. Misal di sini adalah titik E, di sini adalah titik F. Ini kan ya kan tidak satu lokasi ya, otomatis ini disebut tidak berimpit. Kemudian langsung saja ke jenis kedua yaitu kedudukan antara titik dan garis. Yang pertama ada titik E dengan garis GF ya. Jadi ini kita basisnya adalah latihan soal ya. Ini titik E di sini, kemudian garis GF-nya di sini nih. Nah, teman-teman, dalam membayangkan kedudukan antara dua titik atau garis dan bidang juga nanti teman-teman boleh memperluas lingkup garis atau bidangnya nih. Teman-teman lihat garis GF kan cuma segini kan? Tapi sebenarnya boleh teman-teman perpanjang, misalnya sampai ke sini atau sampai ke sana, tak terhingga lah. Teman-teman bisa lihat bahwa titik E ini dengan garis GF ini saling berjauhan ya. Ini yang kita sebut sebagai titik E berada di luar garis GF ya. Kemudian titik E pada garis EF. Nah, garis EF-nya tuh yang seperti ini. Nah, titik E ada di sini nih, terletak pada garis EF. Nah, ini kita sebut sebagai titik E terletak pada garis EF ya, atau berimpit juga bisa. Ini kedudukannya cuma dua. Yang kedua ini adalah terletak, kemudian yang pertama tadi adalah di luar ya, titik E berada di luar garis GF. Oke, lanjut yang ketiga. Sekarang kedudukan antara garis dengan garis nih. Oke, yang pertama dulu ini admin tambahkan contoh ya. Misalkan ada sebuah titik I. Titik I ini adalah perpanjangan garis EH ya, kita gambarkan. Nah, EH ini kita perpanjang. Nah, sampai ke titik I. Admin tambahkan soalnya, tentukan kedudukan antara garis EH dan EI. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dalam kubus ini, garis EH-nya dari sini sampai sini. Kemudian garis EI dari sini sampai sini. Nah, garis EH ini kan ternyata menumpuk garis EI berada pada lokasi yang sama. Maka bisa kita simpulkan kedudukan dua garis yang pertama ini adalah berimpit ya. Berimpit itu artinya makan lokasi yang sama atau makan tempat yang sama. Kemudian selanjutnya garis EH dengan GF. Oke, sekarang kita gambarkan EH-nya ada di sini. Kemudian GF-nya di sini nih. Oke, kita rapikan dulu ya. EH dan GF. EH di sini dan GF di sini. Teman-teman bisa lihat kedua garis ini memiliki arah yang sama nih. Teman-teman misalkan punya arah mata angin, ke sana tuh arah utara. Utara kemudian ke sini arah selatan. Ternyata kedua garis ini memiliki direction yang sama. Maka kedua garis ini kita sebut sebagai sejajar ya. Begitu juga kalau teman-teman mengambil soal yang lain nih. Misalkan garis EH dengan garis BC. Nah, ini kan arahnya atau directionnya juga sama ya, utara selatan. Maka dari itu, EH dan BC ini juga bisa kita sebut sebagai dua garis yang sejajar. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian, selanjutnya garis EH dengan EF. Ya, garis EH-nya di sini, garis EF-nya di sini. Nah, teman-teman lihat nih, ibarat ini adalah sebuah jalan, ternyata EH dan EF ini membentuk suatu persimpangan atau perempatan. Misalkan admin jalan dari kota H nih, naik motor sampai perempatan, admin bisa belok ke kanan, bisa lurus, bisa juga belok ke kota F.
Nah, karena admin di sini bisa menemui ke perempatan dan bisa belok ke EF, bisa belok ke kota F, maka dari itu kedua garis ini kita sebut sebagai berpotongan. Nah, ciri-ciri dari berpotongan itu kedua garis saling membentuk perempatan jalan ya, dengan E. Titik E ini adalah titik potongnya, ya, seperti itu. Kemudian garis EH dan AB. Nah, kedudukannya seperti apa? Oke, teman-teman lihat nih. Prinsipnya masih sama, garis ini coba kita perpanjang ya, supaya nggak bingung. Perpanjang ini boleh ke dua arah ya, jadi bebas. Nah, seperti ini hasilnya kalau kita perpanjang. Teman-teman, kedua garis ini tidak saling berpotongan. Yang satu ada di atas, yang satu lagi ada di bawah. Tapi teman-teman, kalau teman-teman naik pesawat nih. Nah, teman-teman naik pesawat, pesawatnya misalnya sampai sini nih. Nah, teman-teman lihat dari atas ini, loh kedua garis ini terlihat seperti memotong. Tapi setelah teman-teman lihat dari sini, loh ternyata nggak berpotongan. Wah, ini yang kita sebut sebagai kedua garis saling bersilangan ya. Nah, bersilangan itu artinya kedua garis tidak sejajar, tapi juga tidak berpotongan. Tapi kalau dilihat dari atas atau dari sisi yang lain, seolah-olah seperti berpotongan, padahal tidak. Nah, itu yang kita sebut sebagai bersilangan. EF dan AD. EF ini yang ini, kemudian yang AD yang ini nih. Nah, ini juga sama, kedua garis saling bersilangan. Lanjut. Oke, selanjutnya nomor 4 ini adalah kedudukan antara titik dan bidang nih. Sekarang sudah ada dua contoh soal. Nah, teman-teman perhatikan titik E pada bidang EFGH. Nah, bidang EFGH-nya tuh yang ini nih. Nah, ini ya, bidang EFGH. Nah, masih dengan prinsip yang sama, bidang ini boleh kita perluas ke mana saja ya. Nah, misalkan seperti ini, bidangnya kita perluas seperti ini. Teman-teman dengan mudah bisa melihat bahwa titik E ini menempel berada pada bidang EFGH. Ini yang kita sebut sebagai titik E berada pada bidang EFGH. Oke, selanjutnya kalau admin misalkan iseng membuat suatu titik baru di tengah garis EG, misalkan ini adalah titik P. Nah, titik P ini kedudukannya juga berada pada bidang EFGH ya, karena menempel atau menjadi bagian dari bidang EFGH, menjadi penyusun ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, titik E dengan bidang ABCD. Bidang ABCD ini bisa kita gambarkan ternyata berada di jauh dari titik E ya. Nah, bidang ABCD-nya di sini, titik E-nya ada di sini, kan jauh sekali ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai titik E tidak berada pada bidang ABCD atau berada di luar bidang ABCD. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya nomor 5, kedudukan antara garis dan bidang nih. Yang pertama garis AC dengan ABCD nih. Teman-teman bisa lihat ini adalah bidang ABCD ya, yang ada di bawah ini. Garis AC-nya seperti ini nih. Dan boleh admin perpanjang garisnya. Jadi seperti ini. Wah. Teman-teman bisa lihat ternyata garis AC ini menempel pada bidang ABCD. Ini yang kita sebut sebagai kedudukan garis AC berada atau berimpit dengan bidang ABCD ya, berimpit atau berada. Kemudian yang kedua, garis EC dengan ABCD. Garis EC-nya ada di mana nih? Oke, kita gambarkan ya garis EC-nya katakanlah sebagai di sini nih. Nah, ini kita perpanjang dikit. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat, sekarang kita masuk ke bidang ABCD lagi. Bidang ABCD ini boleh kita perluas ya sampai sana, sampai jauh sekali. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata garis EC ini ibaratnya sebuah tusuk sate yang menembus bidang ABCD yang sudah diperluas. Bidang ABCD yang sudah diperluas ini tetap boleh kita anggap sebagai bidang ABCD. Nah, karena bidang EC ini adalah tusuk sate yang menusuk kertas ya, menusuk bidang ABCD, maka kedudukannya ini garis EC menembus bidang ABCD. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya garis EG dengan bidang ABCD. Garis EG yang mana? Ini nih, garis EG. Ya. Kemudian bidang ABCD-nya di mana? Ternyata ada di bawah. Nah, teman-teman bisa lihat garis EG ini tidak berimpit atau tidak berada pada bidang ABCD, tapi juga tidak menembus nih. Jadi kedua elemen ini saling berjarakan ya, atau saling jaga jarak ya, physical distancing. Ini yang kita sebut sebagai garis EG sejajar
dengan bidang ABCD. Nah, seperti itu ya teman-teman. Istilah-istilahnya ada 3 untuk bagian ini, berimpit, menembus, dan sejajar. Selanjutnya yang terakhir, kedudukan antara bidang dan bidang. Yang pertama bidang ABC dengan ABCD. Bidang ABC-nya seperti ini. Nah, ini kan adalah sebuah segitiga ya teman-teman. Kemudian bidang ABCD-nya yang seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat, ternyata bidang ABC ini bertumpukan dengan bidang ABCD. Ini yang kita sebut sebagai berimpit ya, karena saling bertumpukan nih. Atau bidang ABC ini menjadi penyusun dari bidang ABCD. Selanjutnya yang kedua, ini adalah bidang EFGH dengan ABCD. Bidang EFGH-nya yang di atas ya, kemudian bidang ABCD-nya di bawah. Wah, kan saling berjauhan ya. Ini yang kita sebut sebagai bidang EFGH ini sejajar dengan bidang ABCD ya. Kemudian yang ketiga, bidang EFCD dengan ABCD. Nah, sekarang kita rapihkan ya, bidang EFCD-nya seperti ini nih. EFCD-nya ini adalah ternyata diagonal bidang nih. Bidang diagonal ya, maaf ya. Diagonal bidang itu beda dengan bidang diagonal. Nah, ini kita membentuk bidang EFCD-nya seperti ini nih, bidangnya miring. Kemudian yang satu adalah bidang ABCD. Nah, bidang ABCD-nya seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini misalnya garisnya bidangnya sama-sama kita perpanjang nih, sampai sana. Bisa teman-teman lihat bidang EFCD ini membentuk istilahnya perpotongan dengan bidang ABCD. Perpotongannya di mana? Perpotongannya pada garis DC atau CD. Nah, karena membentuk suatu titik potong, maka kedua bidang ini kedudukannya adalah saling berpotongan. Ya, ini sekian untuk kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa ikuti sosmed TTL, baik di Instagram, Twitter, TikTok, maupun grup Telegram ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.